jika SKS lebih dari 128, maka akan menampilkan kalimat mahasiswa tahun keempat dengan perintah print. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kami meminta maaf karena salah satu teman kami yaitu Nihla tidak bisa ikut dalam memaparkan materi dikarenakan sakit. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan dengan NIM D02225009 dan di samping kanan saya Muhikmal R dengan NIM D0222-011 yang akan menjelaskan program percabangan dan perulangan beserta algoritma flowchart. Sebelum lanjut ke video kami, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video kami ke teman-teman kalian. Baik, kita langsung saja ke videonya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan notasi algoritma flowchart dari soal nomor 1, yaitu buatlah sebuah program untuk menampilkan segitiga terbalik seperti di bawah ini. Nah, yang pertama itu simbol terminator, yaitu memulai dan mengakhiri sebuah program. Simbol kedua yaitu preparation, mendeklarasikan variabel angka yang bertipe data integer. Nah, yang simbol keempat yaitu proses. Kita akan menggunakan simbol proses untuk memberikan nilai pada variabel angka. Nah, yang kelima yaitu simbol decision. Kemudian kami menggunakan simbol decision yang berisi kondisi di mana jika angka lebih besar dari 0. Selanjutnya proses, maka akan membuat variabel baru yaitu bintang yang berisi perkalian dari nilai variabel angka dengan simbol bintang. Nah, adapun input dan outputnya, selanjutnya kami menggunakan simbol input-output untuk menampilkan isi variabel dari variabel bintang. Selanjutnya kami mengupdate nilai variabel angka dengan dikurang 1. Lalu kembali ke kondisi sebelumnya. Jika kondisi sebelumnya masih terpenuhi, maka melakukan kembali proses di sini. Namun, jika kondisi tersebut sudah tidak terpenuhi, maka program diberhentikan atau selesai. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu programnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan pemrogram perulangan yang sudah dijelaskan algoritmanya oleh teman saya tadi. Pertama-tama, kita membuat variabel angka bertipe data integer. Kita memberikan nilai 4 pada variabel angka. Kemudian, kita membuat sebuah perulangan while yang berisi kondisi di mana jika nilai dari variabel angka lebih dari 0, maka akan membuat variabel bintang yang berisi perkalian dari nilai variabel angka dengan sebuah simbol bintang. Kemudian kita menampilkan isi variabel bintang menggunakan perintah print. Lalu kita mengupdate nilai dari variabel angka dengan dikurangi 1. Akan kembali ke kondisi sebelumnya. Jika kondisi sebelumnya masih terpenuhi, maka akan mengulang kondisi di bawah ini. Namun jika kondisi tersebut sudah tidak terpenuhi lagi, maka program akan
berhenti, atau selesai. Adapun output dari program ini yaitu jika kita run akan menghasilkan segitiga terbalik. Baik, saya akan menjelaskan algoritma flowchart soal nomor 3 dari tugas praktikum 4, yaitu buatlah sebuah program yang meminta user untuk memasukkan jumlah kredit SKS perkuliahan yang sudah diambil. Jika input yang dimasukkan sebanyak 48 atau lebih sedikit daripada itu, maka keluarkan output bahwa mahasiswa tersebut adalah mahasiswa tahun pertama. Jika mereka telah mengambil sebanyak 49 sampai 84, maka outputnya adalah mahasiswa tahun kedua. Adapun rank tahun mahasiswa tahun ketiga 85 sampai 128, dan mahasiswa tahun keempat adalah di atas 128. Adapun algoritma flowchartnya yang ada di bawah ini, yaitu pertama-tama kami memulai sebuah simbol terminator untuk memulai program. Lalu kami menggunakan simbol kedua yaitu preparation untuk mendeklarasikan variabel SKS bertipe data integer. Kemudian kami menggunakan simbol ketiga yaitu input output untuk memasukkan jumlah SKS pada variabel SKS. Lalu kami menggunakan simbol decision yang berisi kondisi di mana jika SKS lebih dari 128, maka akan menampilkan sebuah kalimat mahasiswa tahun keempat, lalu program selesai. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke kondisi kedua, dan dimana jika SKS lebih besar sama dengan 85 dan SKS lebih kecil sama dengan 128, maka akan menampilkan sebuah kalimat mahasiswa tahun ketiga, lalu program selesai. Jika kondisi kedua tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke kondisi ketiga, di mana jika SKS lebih besar sama dengan 49 dan SKS lebih kecil sama dengan 84, maka akan menampilkan sebuah kalimat mahasiswa tahun kedua, lalu program selesai. Jika kondisi ketiga tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke kondisi yang terakhir atau keempat, di mana jika SKS lebih kecil sama dengan 48, maka akan menampilkan sebuah kalimat mahasiswa tahun pertama, lalu program selesai. Jika kondisi keempat tidak terpenuhi, maka akan langsung menyelesaikan sebuah program selesai. Lalu untuk programnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan program dari algoritma yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Pertama-tama, kita membuat variabel SKS yang bertipe data integer. Dalam variabel tersebut, kita menambahkan sebuah inputan untuk menginput nilai dari variabel SKS yang telah dibuat. Kemudian, kita membuat pemilihan if yang berisi kondisi di mana jika SKS lebih dari 128, maka akan menampilkan kalimat mahasiswa tahun keempat dengan perintah print. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke kondisi yang kedua, di mana SKS lebih dari atau sama dengan 85 dan SKS kurang dari atau sama dengan 128, maka akan menampilkan kalimat mahasiswa tahun ketiga dengan perintah print. Jika kondisi yang kedua tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke kondisi selanjutnya, yang dimana jika SKS-nya itu lebih dari atau sama dengan 49 dan SKS kurang dari atau sama dengan 84, maka akan menampilkan mahasiswa tahun kedua dengan perintah print. Jika kondisi yang ketiga tadi tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke kondisi yang berikutnya,
yang dimana SKS kurang dari 48, maka akan jika SKS kurang dari atau sama dengan 84, maka akan menghasilkan kalimat mahasiswa tahun pertama dengan perintah print. Namun jika semua kondisi tidak terpenuhi, maka program akan langsung dihentikan atau selesai.